Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that thing. Bitches on my line, and you know they Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi yang berjudul Perusahaan Multinasional. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Della Ameliana Agustin, dengan NIM 340222075, dan di sebelah kanan saya Diaseka Nugraha dengan NIM 34022200274, dan di sebelah kiri saya Cef Irfansyah dengan NIM 340222271. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampun Ibu Endah Puspitasari SEMM. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain. Biasanya di negara berkembang, karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Ciri perusahaan multinasional. Yang pertama, kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. Yang kedua, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang di banyak negara. Yang ketiga, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Yang keempat, visi strategi yang digunakan memproduksi suatu barang bersifat global. Yang kelima, lebih cenderung memilih kegiatan tertentu. Yang keenam, menempatkan pada negara-negara maju. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Kelebihan perusahaan multinasional adalah 1. Menambah devisa negara melalui penanaman di bidang ekspor. 2. Mengurangi kebutuhan devisa untuk impor di sektor industri. Dan ketiga, ikut mendukung pembangunan nasional. Sedangkan kekurangan perusahaan multinasional adalah 1. Keuntungan akan dikirim ke pemegang saham di luar negeri. 2. Depresiasi sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan sehingga mereka tidak dikenakan pajak. 3. Dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi di suatu negara. Faktor yang mempengaruhi keputusan multinasional. Dari faktor ekonomi, tujuan penjualan maksimum. Yang pertama, manfaat, pengaruh, kebutuhan, dan selera konsumen. Yang kedua, pelayanan kepada konsumen. Yang ketiga, masalah hambatan tarif dapat diatasi. Yang kedua, keuntungan maksimum, pertimbangan efisien biaya. Contoh, upah buruh rendah, kerajinan, tidak sering terjadi pemogokan, biaya transportasi, dan pajak rendah. Faktor non-ekonomi. Yang pertama, faktor sosial dan budaya. Yang kedua, sikap pemerintah terhadap perusahaan asing. Yang ketiga, kestabilan politik negara penerima. Tujuan dan motif perusahaan multinasional. Yang pertama, ekspansi secara vertikal. Perusahaan induk yang memproses lebih lanjut mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input yang diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Contoh, perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian dapat memproses lebih lanjut oleh perusahaan
induk. Yang kedua, ekspansi horizontal, mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Sifat multinasional. 1. Karakter multinasional sangat bervariasi, tergantung dari cara pendirian cabang di luar negeri, pola pemilikan dan tujuan operasi di luar negeri. Kedua, pendirian cabang di luar negeri dengan investasi langsung, dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi, atau membeli perusahaan di luar negeri. Ketiga, pengaturan pemilikan dan cabang luar negeri, lebih banyak joint ventures. Efek global dari multinasional. Yang pertama, multinasional akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara, yaitu jumlah total investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya multinasional. Multinasional punya akses sumber dana internasional yang lebih luas dan kemudian menanamkan di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta risiko yang rendah. Yang kedua, multinasional dapat menimbulkan alokasi efisien produksi antar negara, yaitu efisien alokasi. Proses produksi multinasional dipecah-pecah menjadi proses yang relatif kecil diletakkan di beberapa negara. Kekuatan bersaing perusahaan multinasional. Yang pertama, perusahaan multinasional dipandang sebagai perusahaan superior. Yang kedua, perusahaan multinasional dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi melalui R dan D. Yang ketiga, perusahaan multinasional disebut sebagai perusahaan informasi. Yang keempat, perusahaan multinasional dapat menikmati adanya skala ekonomis. Yang kelima, perusahaan multinasional memperoleh manfaat dari besarnya atau luasnya jaringan kekuatan internasional. Yang keenam, perusahaan multinasional sering punya monopoli pemasaran. Yang ketujuh, perusahaan multinasional sering menghindar dari kebijakan tarif atau kuota. Kesimpulannya adalah perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan dan aturan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada negara-negara berkembang, hampir setiap aspek dari kehidupan komunitas telah berkenaan dampak dari operasi perusahaan multinasional. Hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan bersaing dalam segi produksi, inovasi, dan tenaga kerja. Poin terakhir menjadi sorotan di dalam penelitian ini. Bagaimana perusahaan melindungi karyawan mereka dari perusahaan-perusahaan pesaing yang ingin membajak karyawan mereka. Selain itu, bagaimana perusahaan menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan mereka. Dengan demikian, pengembalian keputusan terhadap pemberian kompensasi karyawan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan karyawan itu sendiri. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang perusahaan multinasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.